Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi kali ini gua bakal ceritain beberapa hal yang ada di Trial Reading Volume 0 Classroom of the Elites. Jadi Trial Reading Volume 0 tuh udah dirilis ke publik. Ingat ya, ini adalah trial reading, yang artinya cuma beberapa bagian dari novel yang bakal rilis. Jadi ya nggak full nih, karena novelnya sendiri masih belum rilis. Novelnya sendiri tuh bakal rilis nanti tanggal 23 Desember di Jepang, yang artinya tuh masih beberapa hari lagi. Jadi untuk Classroom of the Elite ini biasanya tuh sebelum novelnya dirilis, pihak penerbit tuh suka bocorin beberapa halaman. Nah sekarang gua tuh bakal bahas tentang halaman yang udah disebar sama penerbitnya. Volume 0 itu mengisahkan tentang kehidupan ayah Ayano Koji dan kejadian masa kecil Ayano Koji di White Room. Oke, sebelum kita mulai gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung gabung dan join ke membership. Atau kalian juga bisa ngasih uang jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari prolog ayah Ayano Koji, yaitu Ayano Koji Atsuomi. Seperti yang kita tahu, kehidupan tuh ada orang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang lemah, ada orang kuat, dan lain-lain. Kadang orang kaya bisa miskin, kadang yang miskin juga bisa kaya. Begitulah kehidupan. Dan Atsuomi ini lahir di daerah pedesaan. Dia tuh miskin dan latar pendidikannya pun gak bagus. Atsuomi juga bukan orang yang punya kekuatan fisik yang hebat. Pada intinya dia cuma orang biasa. Sebagai orang biasa yang gak punya privilege, Atsuomi tentunya harus berjuang sangat keras. Bahkan dia tuh harus merangkak untuk menuju ke puncak. Atsuomi ini bertekad untuk menjadi orang yang berdiri di puncak. Demi mengubah nasibnya, Atsuomi mengikuti pemilihan umum. Dan dia tuh ngeluarin uang 3 juta yen yang udah dia kumpulin dari kerja. Tapi sayangnya saat itu dia harus gagal. Dan dia tuh gak kepilih karena total suaranya sangat kurang. Dengan kegagalan itu ternyata gak membuat Atsuomi menyerah. Dia tuh terus berjuang di dunia politik. Dan sampai akhirnya pada usia 27 tahun, Atsuomi pun akhirnya berhasil menjadi anggota dewan. Perlu diingat lagi kalau tujuan Atsuomi ini berdiri di puncak. Jadi Atsuomi tuh masih harus berjuang. Atsuomi juga mengetahui kalau dunia politik bisa dibilang sangat kejam. Dia tuh salah satu anak muda yang ada di parlemen. Dan sebagai anak muda, dia tuh kurang support maupun kurang kekuatan di parlemen. Ya pada intinya walaupun udah berhasil masuk dunia politik, Atsuomi ini masih dianggap rendahan kalau dibandingkan sama para politikus senior. Demi karir politiknya, Atsuomi pun harus melakukan beberapa pekerjaan kotor yang gak mau dilakuin sama orang-orang. Pekerjaan kotor ya tentunya ada resikonya. Kalau gagal maka karir bisa berakhir atau bahkan bisa berujung pidana. Atsuomi tuh terus berjuang demi karir politiknya. Dan dia tuh terus berjuang demi keberadaannya tuh menjadi sangat penting di partai. Dan Atsuomi pun harus menjadi senjata di balik layar milik politikus yang bernama Naoe. Naoe ini bisa dibilang adalah orang berpengaruh di partai. Atsuomi pun melakukan banyak pekerjaan kotor seperti penyuapan, mata-mata, dan lain-lain. Terkadang Atsuomi juga terlibat sama Yakuza untuk pakai cara kekerasan. Bagi Atsuomi, semua dosa-dosa yang dia lakuin tuh demi mencapai tujuannya. Makanya dia tuh gak peduli dan terus berjuang.
Singkatnya, Atsuomi itu punya anak pertamanya dan dia tuh saat ini melihat anaknya dari balik kaca. Atsuomi ini ternyata ya nggak merasakan apapun ketika melihat anaknya. Tapi walaupun gitu, Atsuomi itu sangat menantikan kehadiran anaknya di dunia ini. Saat ini terlihat ada orang yang memeriksa kondisi bayi itu. Bayi itu pun diperiksa secara menyeluruh dan kondisinya sangat baik. Orang itu memperbolehkan Atsuomi untuk menyentuh anaknya, tapi Atsuomi di sini tuh ngasih tahu kalau dia nggak butuh itu. Atsuomi tuh malah menyuruh orang itu untuk segera memulai percobaan kepada anaknya. Jadi ya sama seperti percobaan yang udah dilakuin ke anak-anak yang lainnya. Seperti yang kita tahu lah ya, kalau percobaan itu adalah percobaan di White Room. Saat ini percobaan White Room tuh udah memulai generasi keempatnya. Jadi bagi Atsuomi, dia tuh harus cepat-cepat mengirim anaknya ke White Room. Sebelum bayi dibawa, Atsuomi tuh melakukan beberapa dokumentasi dengan memegang anaknya. Jadi seperti berfoto maupun membuat video. Setelah itu bayi pun dibawa ke White Room. Oh ya, untuk karir politik dari Atsuomi, saat ini total dia tuh udah 10 tahun ada di dunia politik. Bagi Atsuomi, bekerja untuk Naoe itu dianggap sebagai batu loncatan. Atsuomi saat ini melihat Kiyotaka dibawa, dan Atsuomi ngomong dalam hati bahwa Kiyotaka tuh harus berjuang sendiri kalau mau bertahan hidup. Dari trial reading juga diketahui tentang obrolan para politikus. Jadi di volume ini tuh banyak karakter baru dan itu semua berhubungan sama politikus. Nah, Naoe ini diketahui mewaspadai politikus yang bernama Kijima. Diketahui juga ternyata sekolah elit merupakan agenda kampanye yang dilakuin sama Kijima. Nah, berkat kampanye soal sekolah elit, Kijima tuh saat ini menjadi populer. Naoe juga ternyata membuat sebuah project, tapi ternyata kurang berhasil walaupun udah dijalanin bertahun-tahun. Naoe pun pada akhirnya menyerahkan project itu kepada Atsuomi dan Kamogawa. Oh ya, Kamogawa tuh adalah salah satu dari bawahannya Naoe. Nah, Naoe juga ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal terlalu terlibat dalam project itu, termasuk dukungan finansial. Jadi ya Naoe tuh nggak bakal ngasih dana untuk project itu. Jadi istilahnya project itu udah dikasih ke Atsuomi dan Kamogawa. Ya kalau Atsuomi dan Kamogawa berhasil dalam project itu, tentunya kedudukan politik mereka bakal bagus. Tapi ya kalau gagal kedudukan mereka tuh bisa hancur. Naoe juga ngenalin ayah Sakayanagi dan Tsukishiro kepada Atsuomi dan Kamogawa. Jadi Tsukishiro sama Sakayanagi tuh bakal membantu Atsuomi dan Kamogawa dalam melancarkan project White Room. Oke, jadi itulah sedikit cerita tentang volume 0 berdasarkan trial reading. Untuk cerita lengkapnya kalian tuh harus nunggu seenggaknya sampai Januari, karena di Jepang sendiri rilisnya akhir bulan Desember. Oh ya, sebelum gua akhiri videonya, gua tuh mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Noviana, Tsukasa, Kateyama Taka, Mikizari, Muhammad Setiaji, Ted Zero, Strider Ryu, Rizky Choi, Rev, Amrujeo, Lulabi, Sasuga Akuasama, Juli, dan Galih Arya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.